Baik pemirsa, kita masih berada di gedung DPRD Kota Malang membahas tentang bagaimana lingkungan hidup bersih sehat bersama dengan Komisi C. Nah, kita ke Bu Lea, bahwa tadi ada pertanyaan yang masih menjadi PR nih. Prioritas pembangunan di Kota Malang sejauh ini, pembangunan fisik dan non-fisik seperti apa? Dan apakah ini semua sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat dari tahun-tahun sebelumnya? Ya, baik. Pembangunan fisik dan non-fisik yang di Kota Malang itu terkonsentrasi adalah mengurai kemacetan yang ada di Kota Malang, dan banjir yang selama ini selalu dari tahun ke tahun selalu ada di Kota Malang. Jadi fisiknya seperti itu. Di mana mencegah kemacetan itu mungkin ada rekayasa lalu lintas, perbaikan jalan, atau nanti mungkin rekayasa lalu lintasnya itu bisa satu arah dan mengalihkan beberapa taman di Kota Malang agar memperlancar rekayasa lalu lintas tersebut. Jadi kalau banjir di Kota Malang ini lagi masif di Kota Malang, yaitu membangun gorong-gorong yang kapasitasnya besar di Kota Malang, serentak di Kota Malang pembangunannya. Sedangkan pembangunan non fisiknya adalah berupa edukasi dan sosialisasi bagaimana memilah sampah. Jadi memilah sampah dari rumah seperti itu. Jadi bagaimana masyarakat bisa diedukasi agar menjaga lingkungan agar hidup lebih sehat. Itu, baik, pembangunan fisik dan non-fisik sudah terlaksana. Apakah ini sudah sampai berapa persen begitu persentase yang sudah terlaksana di Kota Malang sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat? Kalau mungkin persentasenya agak sulit untuk persentasenya ya, karena persentase itu bicara dengan data ya. Tapi saya melihat bahwa Kota Malang ini sudah mulai bergerak membangun drainase Kota Malang secara masif. Seperti yang saya lihat di Bandulan, saya melihat di Kecamatan Sukun ya. Di Bandulan, di Jalan Ijen itu sudah mulai banyak pembangunan drainase dengan kapasitas yang besar. Baik, kita masih berada di Komisi C bidang pembangunan, dan tentu saja tema yang kita ambil untuk episode kali ini adalah lingkungan hidup bersih sehat, Pak Arief. Kalau kita melihat bahwa pembangunan pasti memang akan berdampak terhadap sekitarnya. Terkadang ada pembangunan yang otomatis infrastrukturnya akan semakin mewah, namun akhirnya berefek terhadap kekumuhan, pengairan, persampahan yang otomatis memang menjadi dampak negatif. Sejauh ini terkait dari lingkungan hidup bersih sehat, apakah ini juga masuk dalam penganggaran secara rinci tentang bagaimana dampak dan juga solusi-solusi yang akan menjadi kemungkinan? Siap, betul memang apa yang disampaikan Ibu tadi. Jadi pembangunan itu ada dampak. Dampak itu baik itu dampak pembangunan yang juga lebih berkembang, juga dipertimbangkan dampak negatifnya apa yang berdampak kepada di daerah sekitar itu pada masyarakat. Tentu karena program pembangunan di Kota Malang itu muncul dari rencana kerja dari pemerintah daerah ya, itu baik melalui Musrenbang ya, dari rencana kerja pemerintah itu sendiri, baik usulan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada wakilnya yaitu DPRD yang harus disampaikan sebagai program pembangunan di tahun berikutnya. Itu tentunya ada diawali dengan perencanaan. Perencanaan itu juga harus dikomunikasikan dengan teman-teman dewan di situ. Program pembangunan yang akan dilakukan tahun depan ini, yang pelaksanaannya ya dilakukan dengan awal yaitu di hearing-hearing. Ada diskusi di situ, ada proses perencanaan, penganggaran, dan nanti pelaksanaannya pun kita harus ada pengawasan sampai seberapa jauh pemanfaatan pelaksanaan pembangunan itu, karena harus ditinjau dari dampaknya. Salah satu dampak yaitu dampak lalu lintas, yaitu andalalin, juga dampak lingkungan terkait di sekitar itu, apa dampaknya yang bisa memunculkan suatu kemacetan. Memang betul pembangunan harus digalakkan, karena perkembangan di suatu daerah itu muncul karena kemajuan pembangunan, tapi juga kita harus tidak melepas dari dampak yang ada harus kita perhitungkan, yang tadi dampak andalalinnya harus ada, amdal juga dampak lingkungan yang di sekitar itu juga harus diperhitungkan. Macetan itu kan kadang sekarang contoh yang sekarang yang teman-teman itu juga jembatan yang muncul di mana Telogomas ya. Telogomas itu punya pemikiran untuk mengurai kemacetan yang ada di Dinoyo, mengurai ke sana. Tapi setelah
dilakukan peresmian pengoperasian jembatan itu muncul suatu Masalah kemacetan, baru begitu masalah ya? baru yang Oke. muncul. Nah, di situ tentu ada pemikiran-pemikiran lagi ke depan untuk mengatasi kemacetan. Ya. Ada solusi yang semacam yang kemarin, ada yang diarahkan cuma satu jalur, tapi masih tetap dampak yang kemacetan masih muncul. Ada lagi usulan untuk di persimpangan perempatan itu harus diperlebar, semacam itu. Itu sering dilakukan. Ada hiring-hiring. Ya. Jadi ada dorongan penekanan kepada OPD terkait untuk melakukan itu untuk dampak-dampak yang terjadi setelah saat pelaksanaan selesai pembangunan. Pemanfaatannya sudah ada, tapi dampaknya ada. Tetap Jadi semuanya harus- masuk dalam pembahasan dan juga Siap. pelanggaran juga Iya, begitu. masuk. Kita ke Pak Eko, bahwa dari tema kita lingkungan hidup bersih sehat, bahwa ini juga terkait dari dinas terkait. Apakah hanya DLH yang punya tugas di sini dalam membangun lingkungan hidup bersih sehat untuk Kota Malang? Baik, terima kasih. Untuk membangun dan menjalankan suatu program apapun, termasuk lingkungan hidup sehat dan bersih, Ya. itu nggak mungkin Hanya satu menggantungkan satu OPD. Baik. Harus ada sinergi dengan OPD terkait. Oke, masalah kebersihan. Identik dengan masalah pengaturan pengelolaan sampah. Ya. Identik. Tapi pengaturan pengelolaan sampah itu dari mulai hilir hulu atau sebaliknya atau gimana, itu lewat saluran potensi, stigma atau adat budaya masyarakat sing angel tuturane Ya, membuang sampah di saluran drainase sembuaran, sehingga itu hubungannya dengan tugas wewenang DPUPR untuk mengatur drainase secara terintegrasi. Mbuh lebarnya perlu dinormalisasi, kedalamannya, titik elevansi dari kemiringannya dan semacamnya, sehingga sekali lagi masalah lingkungan yang bersih itu nggak lepas dari sinergi antara beberapa OPD. Setidaknya sebagai apa, koordinator ya, koordinator itunya ya memang DLH bersama DPU PR, karena hubungan langsung. Baik. Di samping dengan OPD yang lain memberi edukasi, sosialisasi, termasuk program UMKM ya. UMKM kan potensi dengan membuang limbah-limbah sisa itu diarahkan, diedukasi ya cara Tepat, nggak membuang gitu sampah ya. sembarangan. Tetap semuanya terlibat, saling sinergi. Begitu Baik. kalau menurut Sejauh saya. ini dari Komisi C, langkah-langkah seperti apa sih untuk bisa terus mengkoordinasikan beragam mitra kerja yang memang harus kerjasama? Semisal seperti antara PUPR dan juga DLH. Otomatis kan semuanya juga harus tetap diawasi. Proses pengawasan sejauh ini apakah ada waktu secara reguler per 3 bulan, per triwulan, atau per berapa minggu begitu untuk terus mengadakan controlling tersebut? Baik. Kalau kita melakukan controlling selama ini memang belum terjadwal per 3 bulan, 6 bulan enggak ya. Kita kadang-kala itu memang potensi yang apa yang namanya sidak tuh ya. Baik. Begitu musim hujan, jebret ini macet meluap air langsung, bro. Ya walaupun kita nggak kolektif semuanya, tapi minimal ada perwakilan kami 2-3 orang, terus dibahas internal, terus kita langsung konfirmasi, konsultasi, koordinasi dengan pihak OPD terkait. Gimana caranya di titik drainase ini bisa ternormalisasi, walaupun memang belum optimal karena itu tadi sporadis. Dan saat ini untuk menanggulangi titik-titik genangan yang hubungannya dengan limpahan sampah, yang hubungannya dengan keindahan ya, keelokan suatu wilayah ya, memang kita masih menunggu apa yang namanya itu master plan drainase yang sampai sekarang belum diserahkan ke kami. Baik, itu menjadi salah satu kendala begitu dari banjir yang masih Salah belum satunya tersolusikan itu. di Kota Betul, Malang begitu ya. ya. Baik, untuk kapan sih sebenarnya begitu Pak Arif mungkin yang bisa menambahkan, kapan sih sebenarnya dari master plan yang diharapkan, dari drainase yang diinginkan yang tepat untuk Kota Malang? Sebetulnya untuk mengantisipasi genangan air yang sering dikatakan kategori banjir di Kota Malang, tentu sebetulnya sudah dari beberapa tahun yang lalu kemarin, mungkin di tahun 2020 sudah mendorong untuk OPD terkait untuk membuat master plan drainase. Karena apa? Karena di Malang itu secara terintegrasi saluran itu sering macet, terbuntu di situ. Kan gitu. Makanya perlu diminta adanya master plan drainase. Dan tahun ini
master plan drainase itu di Kota Malang selesai. Baik. Nah, tentu acuan itu kita lakukan nanti di tahun berikutnya untuk mengimplementasikan master plan yang nanti ini tahun ini dibuat dan selesai. Lah disitulah nanti kita bisa mengagendakan saluran-saluran terintegrasi kemana. Kalau saya mendorong kepada OPD terkait untuk dilakukan, kalau itu sudah terjadi, titik-titik mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, pembenahan, penormalisasian, tentu kalau saya mengarahkan dari ujung di hilir dulu. Baik, nanti boleh dilanjutkan segmen selanjutnya. Tentunya kita masih membahas tentang bagaimana banjir menjadi salah satu masalah yang akan segera disolusikan bersama dengan Komisi C. Kami akan segera kembali.